Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam materi biologi. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang struktur dan fungsi bagian-bagian otak. Tujuan pembelajaran: pertama, kalian mampu mengidentifikasi struktur bagian-bagian otak. Yang kedua, kalian mampu menganalisis fungsi bagian-bagian otak. Kita lanjut pada pokok bahasan pertama, yaitu struktur otak jika tampak dari atas. Nah, struktur otak jika tampak dari atas, maka akan terlihat adanya dua bagian, yaitu bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Nah, otak bagian sebelah kiri itu istilahnya adalah hemisfer cerebrum kiri. Artinya adalah bagian otak besar kiri. Nah, fungsi bagian otak sebelah kiri yaitu sebagai pusat kecerdasan kita, sebagai pusat kecerdasan logis, artinya mampu berpikir secara rasional, dan untuk kecerdasan matematis atau berdasarkan perhitungan atau parameter. Nah, adapun bagian otak selanjutnya yaitu otak sebelah kanan atau istilahnya adalah hemisfer cerebrum kanan. Fungsi daripada hemisfer cerebrum kanan yaitu sebagai pusat kecerdasan kinestetis atau kecerdasan gerak, spasial atau kecerdasan untuk berekspresi, seni, dan kemudian kecerdasan emosional atau kecerdasan perasaan. Selanjutnya kita membahas tentang bagian-bagian otak jika tampak dari samping. Jadi bagian-bagian otak jika tampak dari samping terbagi atas pertama yaitu bagian cerebrum. Cerebrum atau istilah Indonesianya adalah otak besar. Nah, fungsinya tadi sebagai pusat intelektual atau pusat kecerdasan dan sebagai pusat saraf indera dan gerakan otot. Nah, cerebrum atau otak besar ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian atau lobus. Ada lobus frontal atau lobus bagian depan. Nah, fungsi lobus bagian depan ini yaitu sebagai pusat saraf bicara. Jadi, di sini ada saraf yang mengatur pembicaraan. Kemudian, fungsi berikutnya yaitu sebagai pengatur intelektual atau saraf kecerdasan dan sebagai pengatur atau saraf gerak motorik. Nah, selanjutnya adalah lobus temporal atau lobus samping. Nah, lobus samping ini fungsinya sebagai pusat saraf pendengaran. Jadi, kita mampu mendengar itu karena adanya peran saraf pendengaran yang terdapat di lobus temporal. Nah, lobus otak berikutnya yaitu lobus parietal atau lobus tengah. Nah, lobus parietal atau lobus tengah ini terdapat saraf yang mengatur rasa. Jadi, kita dapat merasakan rasa asin, pahit, manis, dan asam itu karena peran saraf rasa yang terdapat di lobus parietal. Kemudian, lobus parietal ini juga berfungsi sebagai pusat sensasi tubuh. Jadi kita mampu merasakan sensasi sakit dan bahagia itu karena ada peran saraf daripada lobus parietal. Nah, selanjutnya lobus oksipital atau lobus belakang. Nah, lobus belakang ini fungsinya sebagai pengatur saraf penglihatan.
Nah, bagian selanjutnya otak dari samping yaitu korpus kalosum. Nah, korpus kalosum ini adalah cairan yang merupakan penghubung otak besar atau cerebrum tadi, otak besar bagian kiri, dan otak besar bagian kanan. Nah, kemudian bagian otak berikutnya yaitu diencephalon atau otak depan. Nah, otak depan atau diencephalon ini terbagi atas dua, yaitu talamus dan hipotalamus. Talamus fungsinya sebagai pusat emosi. Jadi di sini kita merasakan sedih, senang, marah itu diatur oleh talamus. Selanjutnya ada hipotalamus. Fungsinya untuk pusat koordinasi mengatur suhu tubuh. Jadi dia mampu mengatur suhu tubuh kita agar tetap stabil. Kemudian fungsi berikutnya yaitu pengatur rasa lapar, haus, tekanan darah, dan tidur atau mengantuk. Nah, jadi kalau kita mengantuk itu atau haus atau lapar itu diatur oleh bagian otak pada bagian hipotalamus. Nah, selanjutnya bagian otak berikutnya yaitu cerebellum atau otak kecil. Otak kecil fungsinya untuk refleks mata. Jadi kita bisa berkedip karena ada sesuatu itu karena peran si cerebellum atau otak kecil. Dan fungsi lainnya adalah sebagai pusat indera pendengaran dan gerakan otot. Nah, jadi ini juga disebut sebagai otak keseimbangan ya. Jadi kalau kita bisa bergerak otot misalkan ketika naik sepeda itu karena ada peran daripada cerebellum atau otak kecil. Nah, selanjutnya adalah batang otak. Batang otak terdiri atas pons atau jembatan parol dan medulla oblongata atau sumsum lanjutan. Nah, pons atau jembatan parol tadi fungsinya sebagai pusat koordinasi gerakan otot dan juga sebagai keseimbangan. Jadi sama dengan cerebellum tadi ya. Nah, kemudian sebagai fungsi berikutnya yaitu medulla oblongata atau sumsum lanjutan. Fungsinya sebagai penghubung otak kecil atau cerebellum tadi yang bagian kanan dan yang bagian kiri. Kemudian penghubung otak besar ya dengan sumsum tulang belakang. Ya, demikian pembahasan kita mengenai struktur dan fungsi bagian-bagian otak pada